I'm not a religious man. Where are the cartridges? Where are the cartridges? Still alive or how long they have before they die. Hai kawan, Assalamualaikum. Indonesia kembali berduka dengan gugurnya 53 prajurit hiu kencana atas insiden tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 dalam sesi latihan torpedo di perairan Laut Utara Bali pada Rabu 21 April 2021. 53 awak kapal telah membuktikan baktinya yang begitu dalam untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta dengan berlayar kekal menjaga NKRI. Semoga 53 prajurit terbaik tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Maniak Movie akan membahas alur cerita sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang tragedi kecelakaan kapal selam terburuk yang pernah ada, di mana peristiwa ini menewaskan sebanyak 118 awak kapal. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu update alur cerita dari film-film menarik yang akan Maniak Movie hadirkan. Jika sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, kapal selam kebanggaan milik Rusia Kurs 141 ditugaskan untuk melakukan peluncuran torpedo pada latihan angkatan laut bersama militer kelautan Rusia. Saat itu, Kurs membawa 118 awak kapal terbaik dengan pengalaman berlayar dan tingkat persaudaraan yang kuat antar sesama awak kapal. Tidak ada yang aneh di pagi hari sebelum kapal selam beroperasi. Letnan Mikhail yang merupakan salah seorang awak kapal yang ditugaskan menjadi kepala unit turbin kompartemen 7 datang dengan bersemangat dan menyapa rekan-rekan seperjuangannya. Sebelum berlayar, para kru telah lebih dulu memeriksa kesiapan dan kondisi alat dan mesin kapal selam. Saat itu, Pavel memberitahu Mikhail bahwa suhu torpedo semakin meningkat. Namun karena masih dinyatakan aman, Kurs pun mulai melakukan pelayaran dan penyelaman mereka, tanpa mereka tahu bahwa itu adalah operasi penyelaman terakhir mereka. Dalam perjalanan menuju lokasi laut yang dijadikan tempat latihan bersama dengan 30 kapal perang Rusia lainnya, pengecekan kembali dilakukan oleh para awak kapal dan kapten kapal. Saat itu, Pavel telah mengabarkan bahwa suhu dari inti torpedo terus meningkat. Namun kapten mengabaikannya. Bahkan Pavel yang merasa itu sangat berbahaya telah meminta izin untuk segera melakukan peluncuran. Namun lagi-lagi hal tersebut ditolak dan diabaikan oleh sang kapten. Tak berselang lama, ledakan dari torpedo pun terjadi. Dan hal itu membuat kapal selam mendapatkan goncangan yang sangat dahsyat sehingga membuat kapal selam menabrak dan menyentuh dasar Laut Barents. Ruang 7 yang dikepalai oleh Mikhail yang masih hidup setelah ledakan tersebut bersama awak kapal lainnya mencoba untuk menghubungi awak kapal yang berada di ruang komando, namun tidak ada sautan apapun. Mereka pun menyadari bahwa seluruh awak kapal di ruang komando telah tewas karena ledakan dari meningkatnya suhu torpedo. Namun hanya berjarak 2 menit dari ledakan pertama, ledakan kedua pun terjadi, bahkan dinilai jauh lebih besar dan dahsyat dari ledakan pertama. Kurs pun mengalami kerusakan yang sangat parah. Kebocoran yang terjadi membuat air masuk dengan begitu cepat memenuhi haluan kapal. Mikhail bersama 22 orang yang masih selamat bergegas menuju ruang 9. Saat itu terlihat betapa para prajurit saling melindungi dan rela berkorban demi keselamatan para awak kapal lainnya. Di ruangan 9, Mikhail memimpin dan memerintahkan 22 awak kapal yang selamat namun dalam kondisi panik dan kedinginan untuk melakukan tugas penyelamatan terhadap berkas-berkas berharga sebelum mereka mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri.
Mikhail membagi tugas kepada para rekannya, di antaranya untuk menyisir ruangan, menghambat kebocoran air, dan memberi sinyal bahwa mereka masih hidup dengan memukul besi kapal. Adanya keanehan yang terjadi pada kapal selam Kursk pun mulai disadari banyak pihak kelautan. Mereka pun mulai menganalisis praduga yang terjadi dan posisi kapal Kursk saat ini. Sementara itu, Mikhail dan awak kapal lainnya terus berusaha dengan melakukan berbagai cara untuk melakukan penanganan agar kebocoran air dapat diperlambat dan memperpanjang nyawa mereka sebelum tim penyelamat datang. Mikhail juga mencoba meyakinkan awak kapal yang perlahan tampak putus asa bahwa di luar sana banyak pihak yang akan berusaha menyelamatkan mereka. Di sisi lain, sebuah kamera dasar laut telah diturunkan untuk memantau keadaan Kursk, yang mana mereka sangat terkejut dengan kondisi yang terjadi pada kapal selam yang tampak sangat rusak parah dan berkemungkinan tidak ada yang dapat selamat. Berita tentang kecelakaan yang terjadi pada kapal selam Kursk milik Rusia pun mulai mengudara, termasuk di telinga para istri awak kapal. Cemas, panik, bercampur sedih menguasai perasaan para istri, di mana mereka masih menunggu berita yang jelas terkait informasi penyelamatan terhadap awak kapal yang dilakukan pemerintah. Di dalam kapal selam, tepatnya di ruangan 9, Mikhail dan 22 awak kapal lainnya terus menghadapi banyak masalah. Mulai dari penerangan yang meredup sampai oksigen yang menipis. Salah satu pemecahan agar mereka tetap bisa bertahan adalah dengan mengambil sebuah alat yang dapat menambah oksigen mereka. Namun, alat tersebut berada di ruang 8 yang telah dipenuhi oleh air. Mikhail bersama seorang rekannya pun memberanikan diri untuk mengambil alat tersebut meskipun mereka tahu nyawa taruhannya. Namun usaha mereka akhirnya membuahkan hasil, sehingga membuat awak kapal lainnya turut bahagia karena cadangan oksigen masih tersedia selagi mereka menunggu diselamatkan. Tim evakuasi pun terus mencari cara untuk memastikan apakah ada awak kapal yang masih hidup dengan menunggu adanya sinyal suara yang dikirim dari Kursk. Kursk yang memang selalu mengirim sinyal suara melalui ketukan setiap 1 jam sekali, akhirnya membuat tim evakuasi merasa senang karena ternyata harapan mereka tentang masih adanya awak kapal yang selamat terwujud. Berita tentang adanya awak kapal yang masih selamat membuat para istri merasa senang karena memiliki sedikit harapan akan hidup suami mereka. Namun saat mereka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut, pihak pemerintah justru seakan-akan menutupi informasi yang seharusnya mereka ketahui. Evakuasi yang berjalan sangat lambat dan pemerintah Rusia yang menolak bantuan dari negara lain karena merasa memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan penyelamatan itu sendiri, membuat keluarga korban semakin merasa kecewa. Kekecewaan itu terlihat dengan adanya kerusuhan yang terjadi saat salah seorang Laksamana Petrenko bersama pihak pemerintah yang lain melakukan jumpa pers untuk memberitakan proses evakuasi mereka. Sementara di dalam Kursk, salah seorang awak kapal yang putus asa menunggu tim penyelamat yang tak kunjung tiba setelah beberapa hari menunggu, akhirnya dengan kesal memutuskan untuk berenang keluar melalui pintu darurat di ruang 9. Namun karena sangat tidak mungkin dan berbahaya untuk berenang dengan tekanan air di kedalaman tersebut, Mikhail lantas mencegahnya. Para awak kapal yang kelelahan, kedinginan dan telah kehabisan tenaga hanya bisa menunggu dengan pasrah sambil saling berbagi cerita untuk saling menguatkan. Saat itu Mikhail yang teringat kepada anak dan istrinya yang masih mengandung mencoba untuk meninggalkan sebuah surat berisi pesan terakhir kepada istrinya
jika terjadi sesuatu kepadanya. Saat para awak kapal beristirahat sambil menelan beberapa makanan yang tersisa untuk mereka makan, sebuah ledakan terjadi di ruangan tersebut, di mana hal itu membuat kebocoran air semakin besar dan oksigen telah benar-benar menipis. Mereka pun menyadari bahwa tidak ada lagi waktu yang tersisa bagi mereka untuk menunggu tim penyelamat. Dengan saling bergandengan tangan dan menyanyikan lagu solidaritas para awak kapal, 23 prajurit kurs itu pun menyiapkan diri mereka untuk menjalani bakti mereka sepanjang masa kekal di dalam lautan bersama 95 prajurit lainnya yang telah gugur lebih dulu. Beberapa hari setelah itu, Rusia yang akhirnya menerima bantuan dari negara lain pun kembali melanjutkan evakuasi. Namun semuanya sudah terlambat. 118 awak kapal telah tewas dan menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Catatan yang ditulis dan ditemukan di kantong seorang awak kapal lah yang menjadi pesan terakhir bagi istri dan anak para awak kapal, serta penggambaran tentang apa yang dilakukan dan apa yang terjadi pada awak kapal selama mereka menunggu untuk diselamatkan. Dan tragedi Kursk tersebut menjadi pukulan dahsyat atas kejayaan militer Rusia dan reputasi presiden terpilih saat itu. Demikianlah alur cerita dari film The Command atau The Kursk The Last Mission yang dirilis tahun 2018. Di mana film ini memberikan gambaran dan kesadaran kepada kita tentang perjuangan para prajurit kapal selam dalam mempertahankan wilayah kesatuan negara tempat mereka menjalankan bakti dengan mempertaruhkan seluruh upaya dan hidup mereka. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian alur cerita dari kisah nyata di film ini. Sampai jumpa di video-video maniak movie lainnya. Bye-bye!